Atau pernah dengar nih mengenai istilah anggaran sektor publik? Ingin tahu lebih dalam mengenai hal tersebut? Yuk, simak baik-baik video ini. Teman-teman, tahu tidak apa itu anggaran publik? Saya kasih tahu ya, anggaran publik adalah dokumentasi kondisi keuangan suatu organisasi yang mencakup informasi tentang pendapatan, belanja, dan aktivitas. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik adalah rencana kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Nah, fungsi anggaran sektor publik ini adalah yang pertama, alat perencanaan, yang kedua, alat pengendalian, yang ketiga, alat kebijakan fiskal, yang keempat, alat politik, yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam, alat penilaian kinerja, yang ketujuh, alat motivasi, dan yang kedelapan adalah alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, tujuan anggaran sektor publik ini adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang telah ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jenis-jenis penganggaran sektor publik menurut Rudianto ada dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu seperti pendapatan dan biaya. Yang kedua, anggaran keuangan, yaitu anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan yang terbagi lagi menjadi anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Tahu nggak pendekatan penganggaran publik itu ada apa aja? Jadi, pendekatan penganggaran sektor publik itu yang pertama ada pendekatan fungsional, di mana pendekatan ini dilakukan oleh penerapan penyaluran anggaran terhadap kegiatan fungsional organisasi ataupun lembaga, dengan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas lembaga sekaligus mengintegrasikan berbagai proses penyelesaiannya. Yang kedua, ada yang namanya pengambilan keputusan anggaran, yang mana pengambilan keputusan ini sendiri dibedakan menjadi rasional dan konsep penyesuaian atau bertahap pluralis pemerintah yang diterapkan ke arah pemerintah yang lebih demokratis. Lalu, dalam bukunya Introducing Public Administration, Sharif dan Russell 1997 itu mengungkapkan bahwasannya penganggaran sektor publik itu ada 6 prinsip. Yang pertama, itu ada demokratis. Lalu yang kedua, transparan, adil, bermoral tinggi, hati-hati, dan akuntabel. Lalu gimana sih siklusnya dalam penganggaran? Jadi, menurut teori Mark Jasmine tahun 2018, ada pun siklus anggarannya yang pertama, tahap persiapan, di mana tahap ini tuh meliputi perencanaan, penganggaran, dan penetapan kebijakan anggaran. Nah, yang kedua, itu tahap ratifikasi, di mana tahap ini melibatkan persetujuan dan pengesahan anggaran oleh pihak yang berwenang seperti lembaga legislatif, contohnya saja DPR. Yang ketiga, itu ada tahap pelaksanaan, di mana anggaran yang telah disetujui itu bakalan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, itu ada tahap pelaporan atau evaluasi, di mana tahap ini dilakukan laporan pelaksanaan anggaran dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan anggaran. Apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang telah ditetapkan dari anggaran tersebut. Penganggaran dan standar pelayanan minimal. Nah, kira-kira kaitannya apa ya? Jadi, menurut Permendagri nomor 6 di tahun 2007 pasal 4, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar. Berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, serta dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konversi nasional. Hal ini didukung data dan informasi terbaru yang lengkap serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Penganggaran dan standar pelayanan minimal itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yaitu mengatur tentang perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal. Kaitan standar pelayanan minimal dengan penganggaran sendiri ialah SPM itu mempengaruhi
penganggaran sektor publik dengan menjadi acuan dalam penyusunan anggarannya, di mana standar pelayanan minimal menetapkan standar kualitas pelayanan yang nantinya harus dipenuhi, sehingga dalam proses penganggaran, alokasi sumber daya akan didasarkan pada penyediaan standar tersebut. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan teori penganggaran sektor publik dari waktu ke waktu? Jadi, dalam bukunya Continuing the Searching for a Theory of Public Budgeting oleh Gibrat dan Sequat di tahun 2009, mereka menjelaskan evolusi teori penganggaran publik beserta kelemahannya. Mereka menyoroti bahwa teori penganggaran cenderung fokus pada aspek mekanis tanpa mempertimbangkan nilai sosial politik sesuai dengan pemikiran FOK 70 tahun yang lalu. Lalu masuk di periode 1896 hingga 1920, di mana para pelaku gerakan pembaruan terinspirasi oleh tokoh seperti Woodrow Wilson, Frank Goodenough, Leonardo White, Rudolf Kulik, dan Lyndall Urwig. Mereka memperbaiki efisiensi dan efektivitas operasional administrasi menuju model yang mirip bisnis. Selanjutnya, di tahun 1921, Lewis menyatakan bahwa gerakan manajemen sains dan administrasi itu mempengaruhi kekuatan politik, mendorong adanya Budgeting and Accounting Act tahun 1921, sehingga hal itu berfokus pada pengendalian belanja, efisiensi, dan disiplin fiskal dengan dibentuknya General Accounting Office. Di tahun 1949, Hoover Commission merekomendasikan anggaran kinerja untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menerapkan kebijakannya. Setelahnya, di tahun 1970-an, terjadi revisi anggaran menggunakan pendekatan zero-based budgeting untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan membandingkan rekomendasi pengeluaran. Gibran dan Sequat juga mengembangkan teori penganggaran dengan pendekatan sistem terbuka yang menyatakan bahwa organisasi akan berusaha mempertahankan kesamaan tinggi meskipun akan mengalami perubahan kondisi. Di mana metode ini mengakui hubungan antara organisasi, administrasi publik, penganggaran, dan masyarakat. Nah, lalu Gibran dan Sequat mengakhiri bukunya dengan memberikan beberapa argumen yang diharapkan bisa melengkapi teori penganggaran di masa mendatang. Lalu Indonesia pakai sistem apa dalam penganggaran? Nah, jadi Indonesia menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang melibatkan analisis standar kerja SP dan standar pelayanan minimal atau SPM. Nah, sistem anggaran ini sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai bagian dari reformasi keuangan negara. Sistem ini digunakan untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Pendekatan anggaran berbasis kinerja ini sendiri difokuskan pada cara pemimpin dalam memanfaatkan dana untuk mencapai hasil terbaik. Adapun studi kasus yang telah kami ambil berdasarkan jurnal dan judul Penganggaran Partisipatif dalam Mempengaruhi Kinerja Manajerial, baik melalui budaya organisasi, gaya kepemimpinan, maupun komitmen organisasi, yang mana didapati kesimpulan dari hasil penelitian. Yang pertama, studi menunjukkan hubungan positif antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial dalam beberapa penelitian. Hasil uji di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Maluku Utara menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Lalu, penelitian lain di Kota Surabaya juga menemukan pengaruh positif penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial, serta kejelasan sasaran anggaran juga berkontribusi positif terhadap kinerja manajerial secara stimulan dan parsial. Yang kedua, tidak ada pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial oleh budaya organisasi sebagai pemodernisasi. Ketiga, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Maluku Utara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan itu memoderasi pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial termasuk di Kota Surabaya. Terakhir, dalam penelitian yang dilakukan oleh Diana 2016, ditemukan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi dampak penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial di unit pemerintah Kota Surabaya. Meskipun interaksi antara penganggaran partisipatif dan komitmen organisasional tidak signifikan dalam mempengaruhi kinerja manajerial, komitmen organisasi merupakan variabel prediktor independen. Nah guys, seperti pepatah dari Albert Einstein, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kita harus tetap bergerak. Jadi, jangan patah semangat dan tetap semangat belajar. Nah, itu tadi video penjelasan dari kami berdua. Kami harap dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai anggaran sektor publik.
Bye-bye!